Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di Alektik TV. Kali ini kami akan membahas tentang kisah seorang waliullah asal Jawa Barat. Beliau bernama Mama Ajengan Rende. Sebelum kita mulai, subscribe dulu bagi yang belum subscribe, agar bisa menyaksikan konten-konten kami selanjutnya. Nama besar Mama Kiai Ahmad Zakaria atau lebih dikenal dengan Mama Eyang Rende sebagai penyebar syiar Islam memang sudah terkenal kemana-mana. Tidak hanya di Jawa Barat, Mama Eyang Rende juga terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa bagian negara beliau dikenal sebagai ulama dari tanah Jawa. Beliau seorang penjual aci, dari usia remaja, sampai 30 tahun. Pada usia 30 tahun beliau terjatuh dari sepeda. Dengan nada marah setiap hari, siang malam badan ini terasa sakit, repot terus sebagai penjual aci. Semenjak jatuh dari sepeda, beliau lantas berpikir, daripada sakit terjatuh lebih baik mengaji saja, mencari ilmu agama. Beliau belajar mengaji kepada Muhammad Zarkashi atau Mama Eyang Cibaduyut. Beliau belajar dan membaca semua kitab-kitab yang ada di pesantren. Beliau tidak pernah mampu membeli kitab karena beliau tidak memiliki uang untuk membelinya, namun karena keistimewaannya beliau mampu menghafal semua kitabnya. Beliau disuruh menghafal dan bertafakur oleh Ama Cibaduyut. Tak lama kemudian beliau pun disuruh bermujahadah, yakni, berkholwat, melanggengkan wudhu, melanggengkan puasa, menyedikitkan tidur, berzikir, dan lain sebagainya. Setelah melewati 40 hari 40 malam bermujahadah kemudian beliau pun didatangi oleh Nabi Khidir. Dan diludahinya mulut beliau oleh Nabi Khidir. Lalu ludah itu ditelannya oleh beliau, dan seketika itu juga beliau langsung fasih berbahasa Arab dan bisa mengaji. Seusai pesantren di Mama Cibaduyut, Mama Rende kemudian bermukim di Cibabat Cikalongwetan untuk menyebarkan syiar Islam dan mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya, di pesantren Mama Ajengan Sepuh Cibabat dengan bergelar Ajengan Anom Cibabat. Sebelumnya beliau juga menikahi Umi Siti Syadiah dan dikarunia 6 orang anak, 5 orang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Tidak hanya mengaji atau pesantren di Mama Cibaduyut saja, Mama Rende yang memiliki rasa akan keingintahuan yang tinggi ini juga berangkat mengaji ilmu agama ke Mekah Arab Saudi sekaligus menunaikan ibadah haji. Mama Eyang Rende dikenal sangat sederhana, karena semasa hidupnya sang kiai sudah terbiasa hidup keras. Beliau kerap memakai pakaian yang tak layak pakai hingga dianggap orang tak berilmu. Padahal kiai bergelar wali ini sangatlah cerdas karena memiliki karomah yang dianugerahkan Allah kepadanya. Beliau di waktu bermain dengan anak-anak, sama anak-anak tersebut disuruh menyetop kereta api, maka beliau salat 2 rakaat. Setelah selesai salat, kemudian rel kereta itu dikasih sepucuk rumput. Maka spontan kereta api itu berhenti tidak bisa berjalan. Padahal hanya dengan sepucuk rumput. Kejadian itu disaksikan sama anak-anak pada masa itu. Berdasarkan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau ada ahli ilmu yang ahli beramal tapi bersifat seperti anak-anak, maka mereka dari golongan wali atfal. Dan sebagian dari karamahnya lagi. Kalau ada orang yang digigit ular di wilayah Jobong atau di daerah makam Mama Rende, kemudian berziarah ke makam Mama Rende, maka akan sembuh dari gigitan ular dan ularnya akan mati. Makam sang wali terdapat di Kampung Rende RT 01, 02 Desa Rende, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Beliau meninggal pada tahun 1939, di usia sekitar 97 tahun. Kompleks pemakaman beliau berdekatan dengan rumah beliau yang ditempatinya semasa hidupnya di Kampung Rende.